Perkenalkan, nama saya Eong Ferdiansah, NIM 672019-158. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan dan perangkat jaringan. Yang pertama adalah pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Biasanya, tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Topologi jaringan seringkali dipakai suatu perusahaan, lembaga, ataupun badan institusi agar antar anggota bisa saling melakukan komunikasi dengan cepat dan aman. Nah, berikut adalah beberapa jenis topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi ring. Ini adalah metode topologi jaringan yang banyak digunakan di perusahaan. Sesuai dengan namanya, metode ini menghubungkan antar komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti sebuah lingkaran. Untuk membuat jaringan berbentuk lingkaran tertutup seperti sebuah cincin, setiap komputer perlu dihubungkan secara seri satu sama lain. Sistem topologi jaringan berbentuk ring dibuat untuk bisa saling berinteraksi dalam keadaan dekat atau jauh. Ciri khusus topologi ring adalah menggunakan kabel tipe UTP dan patch kabel. Membentuk jaringan menyerupai lingkaran sederhana yang terdiri dari beberapa not disusun secara seri. Pergerakan data berjalan satu arah sehingga tidak ada kemungkinan untuk bertabrakan. Kemudian adalah cara kerja topologi ring. Yang pertama, setiap not pada sentral memiliki penguat sinyal di kedua sisinya, sehingga setiap perangkat saling bekerja sama untuk menguatkan sinyal. Alat bernama token akan membantu saat proses penerimaan dan penerusan sinyal. Token juga berfungsi sebagai pengantar data jika dibutuhkan oleh suatu node. Selanjutnya adalah kelebihan topologi ring. Yang pertama, mudah dirancang. Yang kedua, untuk level rangkaian sederhana, topologi ring termasuk lebih bagus daripada pilihan lain seperti topologi jaringan bus. Yang ketiga, mudah untuk melakukan instalasi baru. Keempat, penggunaan kabel yang hemat. Kelima, kecepatan aliran data lebih tinggi. Keenam, tidak memiliki resiko collision karena aliran data berjalan dengan satu arah. Selanjutnya adalah kekurangan topologi ring. Jika ada kerusakan di satu sisi, keseluruhan sistem akan terganggu. Yang kedua, kecepatan aliran data tergantung dari banyaknya jumlah node di dalam jaringan. Jadi, tipe topologi ini tidak cocok digunakan untuk sistem yang memiliki banyak jaringan. Yang ketiga, sinyal semakin lemah jika node yang dituju jaraknya cukup jauh. Yang keempat, proses untuk penambah atau mengurangi perangkat jaringan mempengaruhi keseluruhan sistem. Tadi kelewat, maaf, seperti ini gambaran besar dari topologi ring. Ini gambarnya ya. Selanjutnya, topologi star. Topologi jaringan berbentuk star atau bintang adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Jadi, masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah sistem jaringan. Banyak perusahaan yang juga memakai sistem topologi seperti ini. Sistem kerja topologi jaringan star adalah dengan menempatkan satu jaringan sebagai pusat segala aktivitas. Segala pertukaran data dilakukan dengan melewati jaringan di pusat. Istilah yang sering digunakan dalam teknologi informasi yakni pusat disebut stasiun primer dan node yang terkoneksi disebut sebagai stasiun sekunder. Ciri-ciri topologi jaringan star adalah setiap node terkoneksi langsung dengan server pusat. Aliran data mengalir dari node kemudian ke server pusat lalu diarahkan ke node yang dituju. Jika ada kerusakan pada salah satu node, keseluruhan jaringan akan tetap baik-baik saja. Topologi jaringan star juga bisa dirakit dengan kabel lower karena hanya melalui satu lalu lintas, yakni ke arah pusat server. Seringnya tipe kabel yang dipakai adalah UPT dengan konektor RJ45. Cara kerja topologi jaringan star adalah dengan merancang beberapa jaringan komputer untuk terkoneksi dengan pusat yang disebut hub atau switch. Kemudian jaringan yang
berada di pusat menjadi semacam server sentral. Switch sebagai salah satu perangkat di server pusat akan menyimpan semua aliran data dari node sebagai daftar CAM. Pada memori yang tersedia, CAM berfungsi untuk menyimpan semua alat perangkat yang terhubung dengan switch. Ini adalah gambaran dari topologi star. Yang di tengahnya ini adalah switch atau hub. Kemudian kelebihan topologi jaringan star, mudah untuk dirancang, memiliki fleksibilitas yang tinggi karena proses penambahan atau pengurangan jaringan komputer tidak akan mengganggu arus informasi. Yang ketiga, lebih mudah untuk menemukan sumber permasalahan jika terdapat gangguan di salah satu node. Selanjutnya adalah kekurangan topologi jaringan star. Perangkat pusat menjadi penentu utama keberlangsungan seluruh sistem, sehingga kerusakan jaringan pusat akan menyebabkan keseluruhan sistem komunikasi menjadi terhambat. Kedua, biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan instalisasi jenis ini cukup tinggi karena membutuhkan banyak kabel. Setiap satu jaringan komputer dihubungkan langsung menuju server pusat dan membutuhkan server dengan performa tinggi. Yang ketiga adalah topologi tree. Topologi jaringan berbentuk tree atau pohon merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi star. Jika diibaratkan dengan bentuk seperti pohon, topologi bus adalah batang utama yang menghubungkan beberapa topologi star sebagai rantingnya. Topologi tree sangat cocok untuk dipakai membangun jaringan yang terdiri dari banyak komputer, karena bentuk jaringan yang serupa dengan pohon. Topologi jaringan jenis ini juga bisa disebut dengan topologi bertingkat. Ciri-ciri topologi jaringan tree adalah memiliki kabel utama sebagai penghubung beberapa hub di jaringan star, memiliki tingkatan atau hierarki komunikasi dalam jaringan dilakukan melalui hub, dan memiliki hub sebagai server pusat pengatur arus informasi. Ini adalah gambaran topologi tree. Berikut ini, gambar yang ini. Kemudian, kelebihan topologi jaringan tree. Yang pertama, sesuai dengan kebutuhan jaringan komputer dalam skala besar. Yang kedua, pengembangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, jika salah satu stasiun sekunder mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu keseluruhan sistem. Arus informasi data dilakukan secara point to point. Berikutnya adalah kekurangan topologi jaringan tree. Yang pertama, seluruh jaringan akan tergantung dengan kabel penghubung utama. Peran hub cukup penting sehingga jika terjadi kerusakan akan menyebabkan pengaruh yang besar pada sistem topologi. Yang ketiga, sistem hierarki membuat jaringan yang berada di hierarki bawah menjadi terpengaruh dengan kerusakan sistem yang berada di atasnya. Perawatan jaringan cukup susah untuk dilakukan. Selanjutnya, biaya yang diperlukan untuk membangun topologi model ini cukup mahal. Yang keenam, instalisasi topologi tree cukup susah untuk dilakukan. Yang terakhir, memiliki kemungkinan besar untuk menjadi collision di kabel utama. Selanjutnya adalah topologi mesh. Topologi jaringan mesh atau jala adalah sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Koneksi antar komputer secara langsung seperti ini disebut direct link. Pada umumnya, jenis topologi jaringan seperti ini diperuntukkan pada sistem topologi yang memiliki perangkat komputer sedikit. Jaringan topologi mesh dapat meningkatkan kecepatan proses transfer data karena langsung dikirim menuju komputer yang dituju tanpa perantara. Ciri-ciri topologi mesh yang paling terlihat adalah menggunakan banyak kabel karena koneksi langsung dihubungkan antar komputer. Selain itu, topologi mesh biasanya memiliki lebih dari 2 port I/O, serta memiliki konfigurasi yang berbeda pada setiap port. Selanjutnya, cara kerja topologi mesh sangat sederhana karena data dikirim langsung menuju node yang ditujukan. Kabel yang saling terhubung antar komputer
membuat arus data informasi berlangsung dengan cepat. Berikut ini adalah gambaran dari topologi mesh, yaitu seperti tadi dijelaskan seperti jala. Karena ini kan langsung dihubungkan langsung tentunya kabel-kabelnya. Selanjutnya, kelebihan topologi mesh. Dengan dedicated link, data yang ditransfer mengalir lebih cepat ke komputer yang dituju. Yang kedua, kerusakan salah satu komponen tidak akan mempengaruhi komponen jaringan yang lain. Yang ketiga, keamanan data terjamin dibanding dengan topologi jenis lainnya. Yang keempat, mudah mengidentifikasi sumber kerusakan jika terjadi gangguan. Lalu, kekurangan sistem topologi mesh. Menggunakan banyak kabel dan port I/O. Proses instalisasi jaringan cukup susah untuk dibangun. Biaya yang diperlukan menjadi lebih tinggi. Yang terakhir adalah topologi hybrid. Topologi jaringan jenis hybrid merupakan gabungan dari dua atau lebih jenis topologi jaringan yang berbeda. Biasanya, topologi seperti ini digunakan pada perusahaan yang mengambil alih perusahaan lain. Nah, berikut ini adalah topologi hybrid yang mengambil dari gabungan dari topologi ring, star, dan bus. Kan tadi dikatakan merupakan jenis gabungan dari dua atau lebih jenis topologi jaringan yang berbeda. Nah, kemudian kelebihan topologi hybrid, fleksibel, efisien, karena dapat memadukan tipe jaringan topologi yang berbeda tanpa perlu melakukan pemberontakan. Kedua, tipe jaringan ini bisa disesuaikan dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, kecepatan jaringan cukup stabil. Selanjutnya, kekurangan topologi hybrid. Yang pertama, biaya pengelolaan dan perawatan menjadi cukup tinggi karena skema topologi gabungan cukup rumit. Yang kedua, instalisasi jaringan cukup susah untuk dibangun. Yang ketiga, jaringan tipe ini membutuhkan perangkat jaringan cukup banyak, yaitu hub, switch, router, access point, LAN, card, dan wireless card. Kemudian, sekarang kita membahas tentang perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer sehingga dapat saling berbagi data. Berikut ini adalah jenis-jenis perangkat jaringan. Yang pertama adalah server. Server merupakan sebuah perangkat atau komputer khusus yang menyediakan berbagai layanan atau servis pada klien yang terhubung dengannya. Umumnya, server dibekali dengan spesifik hardware yang cukup tinggi, terutama dari segi prosesor dan RAM-nya. Yang berikutnya adalah router. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih, sehingga dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dengan menggunakan router, kita bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Selanjutnya Network Attached Storage atau disingkat NAS. NAS merupakan perangkat storage yang terhubung dengan jaringan utama, sehingga ketika komputer klien membutuhkan penyimpanan tambahan, maka peran NAS ini akan dibutuhkan. Cara kerja NAS ini hampir mirip dengan layanan cloud storage, namun bersifat pribadi atau lokal, sehingga hanya komputer klien yang bisa mengaksesnya. Selanjutnya, wireless card. Wireless card merupakan salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel atau tanpa menggunakan media kabel. Dengan menggunakan wireless card, dua komputer atau lebih dapat saling terhubung melalui jaringan Wi-Fi tanpa harus menggunakan kabel jaringan. Yang terakhir adalah bridge. Bridge merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Bridge akan memetakan alamat Ethernet dari setiap titik yang ada pada masing-masing segmen network. Kemudian bridge akan menyeleksi dan
hanya memperbolehkan perpindahan data tertentu saja. Sekian dari penjelasan saya tadi. Terima kasih. Tuhan memberkati.